Nah, untuk menyelami Tuhan yang nyata, kita memang mesti masuk ke dalam keheningan. Tidak lagi hanya berpaku kepada rasionalitas empirik, tapi kita menggunakan rasa sejati kita. Di dalam keheningan, kita betul-betul masuk kepada pengalaman otentik, menyadari bahwa kasih murni itu nyata, bahwa anugerah itu ada, bahwa sumber dari kasih dan anugerah itu betul-betul ada. Kalau orang betul-betul hening, pada akhirnya dia akan tahu bahwa sejatinya realitas Tuhan yang menjadi sumber dari segala yang ada itu bisa dibahasakan dengan kekosongan yang absolut. Jadi nggak ada wujud atau sosoknya, itu nggak ada. Nah, dari kekosongan absolut inilah termanifestasikan diri kita. Kita sebagai jiwa itu adalah manifestasi dari kekosongan absolut ini. Setiap jiwa itu adalah pengejawantahan dari Tuhan. Nah, kita sebagai pengejawantahan dari Tuhan ini itu punya kebebasan berkehendak, punya free will. Kita yang bisa memilih, kita yang memutuskan apakah kita hendak bertumbuh menjadi satu jiwa ilahi yang merealisasikan kualitas ketuhanan, atau kita tetap menjadi manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan, yang kemudian terjebak di dalam penderitaan yang tiada berujung. Nah, lewat meditasi tadi, saya mengajak Anda semua untuk terhubung dengan salah satu pengejawantahan ilahi, salah satu jiwa ilahi yang kita kenal sebagai Sri Krishna. Lewat keterhubungan dengan Sri Krishna, itu secara sederhana bisa dikatakan jiwa Anda itu dipicu, ya, supaya kualitas-kualitas keilahian itu bisa tumbuh berkembang. Nah, saya secara lebih spesifik mau bilang begini, ya. Ketika tadi kita sama-sama meditasi dengan menyentuhkan telapak tangan di pusat dada, apa yang Anda rasakan? Karena ini akan menjadi kunci untuk laku spiritual berikutnya yang mengantarkan Anda kepada kualitas keilahian tadi. Ada yang mau cerita nggak? Ketika Anda begini, apa yang Anda rasakan? Iya, perkenalkan saya dulu juga. Pada waktu dipegang di sini, saya merasa badan saya menjadi ringan dan seolah-olah ada yang menyebar gitu dari titik sini. Kemudian seolah-olah seperti mau terbang gitu, Mas Guru. Terima kasih. Oke, ya. Pengalaman dari Mas Rudi, ya. Ini akan kita jadikan dasar untuk mengurai tentang realitas manusia, ya. Silahkan Anda cermati, karena ini akan menjadi dasar kognitif yang membuat Anda bisa bertumbuh berkembang menjadi diri terbaik sesuai dengan rancangan agung Anda masing-masing. Begini, ya. Tubuh kita ini sebagai manusia, ini kita punya dua sisi. Sisi material dan sisi imaterial, ya. Kalau melihat badan kita sebagaimana pandangan dari mata lahiriah kita, kita akan ketemu sisi material itu. Tubuh kita ini bagian dari atomic world, bagian dari
ini tersusun dari, kalau sekarang kurang lebihnya 37,2 triliun sel. Ya. Ini pada saatnya itu akan musnah. Ya, tubuh yang ini yang secara elemen disusun dari elemen api, air, tanah, udara, pada akhirnya akan kembali ke asalnya. Nah, di balik yang material ini atau di dalam tubuh yang material ini itu ada realitas yang non material. Realitas non material ini disebut sebagai jiwa. Jiwa itu yang kemudian menjadi diri kita sesungguhnya yang berjalan dari satu koordinat ruang waktu menuju koordinat ruang waktu lainnya. Jiwa yang ada di tubuh ini itu telah hidup jauh sebelum tubuh fisik ini ada. Jiwa itu yang terus berevolusi menuju kesempurnaannya. Yang mau ditegaskan, ketika Anda belajar spiritual, sesungguhnya Anda hendak melanjutkan evolusi jiwa. Di kehidupan yang sekarang, Anda itu mendapat kesempatan untuk membuat jiwa ini terus bertumbuh. Kalau Anda bisa memurnikan jiwa Anda, ketika nanti kemudian tiba masanya kematian, jiwa Anda bisa memasuki kehidupan yang itu berbeda dengan kehidupan sekarang. Anda masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Nah, terkait dengan itu, setiap diri perlu menyadari bahwa selain ada tubuh, ada jiwa, itu ada yang disebut sebagai esensi dari jiwa. Jadi di balik jiwa itu ada realitas ketuhanan. Ada sang diri sejati, ada sang Roh Kudus yang merepresentasikan keberadaan Tuhan. Jalan spiritual, meditasi, atau apapun namanya, itu mengarahkan jiwa yang semula sangat melekat kepada tubuh fisik ini menjadi menyadari keberadaan sang diri sejati atau sang Roh Kudus. Jiwa yang tadinya sangat terlekat kuat oleh tubuh fisik ini dibawa untuk menjadi mengenali, terhubung, tertuntun oleh diri sejati. Secara sederhana begini, kalau jiwa itu sangat melekat kuat kepada tubuh fisiknya, maka dia hidup di dalam egonya. Jiwa yang melekat kuat kepada tubuh fisiknya hidup dengan kesadaran ragawi. Itu artinya adalah yang menjadi penentu dari langkahnya adalah pikirannya. Pikiran adalah representasi dari ego atau keakuan. Kalau orang hidup dengan cara itu, orang akan selalu terjebak di dalam penderitaan. Nah, maka kita punya pilihan memasuki dunia spiritual. Artinya adalah kita membawa jiwa kita untuk menyatu dengan spirit. Spirit itu esensi. Lewat laku spiritual Anda dituntun untuk mengerti bahwa di sini, di dalam relung jiwa Anda, itu ada tahta dari spirit atau sang diri sejati ini. Anda rasakan energi dari sini. Anda bisa juga dengarkan sabda dari sini. Kalau itu memang merupakan tuntunan Anda, jalani, Anda ikuti. Nah, yang membedakan seorang spiritualis dengan bukan spiritualis adalah seorang spiritualis itu kenal spiritnya dan hidup sesuai dengan tuntunan dari situ.